Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, berdasarkan hasil rapat terakhir atau final check pencanangan Sulawesi Negeri 1000 megalit, ini diputuskan bersama bahwa pelaksanaan pencanangan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 yang akan berlokasi di Desa Kolori, Kecamatan Lore Barat di Kabupaten Poso. Nah, perlu disampaikan juga pemirsa bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini sebagai instansi perangkat daerah yang tentunya mengurusi riset daerah telah menyusun beberapa kegiatan yang kiranya akan dilaksanakan pada acara pencanangan tersebut. Salah satu riset yang dilaksanakan adalah riset tentang profil dan juga pemetaan megalit yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk itu, untuk mengenal lebih jauh lagi tentang potensi megalit yang ada di Sulawesi Tengah, saya akan mengajak Anda untuk wawancara langsung bersama dengan Ketua Tim Peneliti dari Tim Ahli Cagar Budaya Sulawesi Tengah dengan Bapak Halyadi Sadi atau yang akrab disapa dengan Pak Adi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, Pak Adi, terkait dengan potensi cagar budaya atau megalitikum yang akan segera dicanangkan ini, mengapa kiranya ini perlu dilakukan riset terlebih dahulu begitu Pak, sebelum akhirnya dicanangkan menjadi cagar budaya? Silakan Pak Adi. Oke, ya terima kasih. Sebelum pencanangan 1000 megalit di Provinsi Sulawesi Tengah harus dilakukan penelitian karena memang ada kesimpang siuran tentang temuan-temuan yang ada di objek penelitian kami, di mana pada saat ini ada informasi yang menyatakan bahwa kurang lebih ada 1000 lebih, tetapi setelah kami meninjau dan melihat literatur yang berjalan dari tahun ke tahun, maka kami menyimpulkan bahwa kurang lebih ada sekitar 2007 benda cagar budaya yang ada di sana berupa batu-batu megalitikum dan tersebar di 4 lembah, yakni lembah Bada, lembah Behoa, lembah Napu, dan lembah Palu. Jadi sangat luas persebaran semua megalitikum yang ada di Sulawesi Tengah, sehingga tim yang dari BRIDA melakukan kerjasama dengan tim ahli cagar budaya. Saya sebagai ketuanya tim ahli cagar budaya Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penelitian tentang profil dan pemetaan terhadap 4 lembah persebaran dari megalitikum yang ada di Sulawesi Tengah. Demikian. Baik, sehingga sebelumnya ini terjadi kesimpang siuran informasi begitu ya Pak mengenai jumlah megalit, bebatuan megalit yang ada di sana. Sebelumnya memang dikabarkan ada 1000, ternyata melalui riset yang telah dilakukan ini ternyata jumlahnya mencapai 2007 berupa batu megalit yang tersebar di 4 lembah. Kemudian bagaimana Pak Adi kaitannya dengan program Sulawesi Tengah 1000 megalitikum dengan proses pengembangan untuk warisan dunia begitu Pak? Sejauh mana saat ini? Ya, sebenarnya kami dari tim ahli cagar budaya itu sudah mengkaji, melakukan diskusi-diskusi, kemudian ada beberapa seminar tentang megalitikum yang ada di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, tetapi sampai saat ini upaya dari 2 kabupaten itu telah melakukan langkah-langkah konkret untuk menuju kepada penetapan cagar budaya tersebut. Karena tanpa penetapan dari 2 kabupaten tidak akan mungkin kita bisa melakukan pemeringkatan untuk peringkat nasional bahkan ke peringkat dunia. Karena rencana dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Kemendikbud RI itu akan diupayakan untuk menjadi cagar budaya dunia, sehingga kita harus membuat pemeringkatan objek cagar budaya itu ditetapkan sebagai peringkat nasional. Kemudian kita akan ajukan ke UNESCO, karena itu adalah cita-cita bersama dari Provinsi Sulawesi Tengah, terutama Pak Gub, kemudian dengan Menteri Kementerian Ristek Dikti RI. Baik, dibutuhkan memang kerjasama antara kedua kabupaten untuk melakukan langkah konkret begitu ya Pak, agar penetapan cagar budaya tersebut dapat segera terjadi dan juga dapat diajukan ke UNESCO. Untuk riset dari megalitikum ini sendiri berarti targetnya selain memang akan diterima oleh UNESCO, target yang ingin dicapai seperti apa Pak Adi? Ya, sebenarnya target pertama adalah kita melakukan inventarisasi
terhadap megalitikum yang tersebar di 4 lembah. Lembah Bada, Lembah Behoa, Lembah Napu, dan Lembah Palu. Keempat lembah ini adalah sesuatu kawasan yang begitu luas, sehingga ketika kita menetapkan, maka ada beberapa situs megalitikum ini kita jadikan sebagai benda cagar budaya berupa kawasan gitu. Jadi target pertama adalah penetapan, kemudian target kedua kita bisa membaca 4 kawasan ini, bagaimana situs ini di statusnya, apakah dia benda, apakah dia situs, apakah dia kawasan gitu, apakah dia struktur menurut undang-undang. Itu target kedua. Kemudian target ketiga adalah bagaimana ini kita peringkatkan ke peringkat nasional. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah target dari cagar budaya ini, cagar budaya yang peringkat nasional ini kita ajukan menjadi warisan dunia gitu. Nah, ketika warisan dunia, maka kawasan ini akan menjadi objek yang menjadi objek vital dari seluruh dunia, karena pasti akan menjadi objek penelitian dari seluruh dunia, terutama ilmu arkeologi, sejarah, antropologi, dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Baik, berarti dikatakan proses untuk pengajuan dan juga penetapan identifikasi ini kan dapat dikatakan sudah cukup lama ya Pak Adi. Ini dapat dikatakan prosesnya sudah berjalan berapa lama Pak? Ya, sebenarnya kalau kita hitung itu Gubernur Sulawesi Tengah sejak terangkat, beliau ini sudah memperhatikan hal ini, makanya beliau selalu menyampaikan kepada tim peneliti dari universitas untuk melakukan riset-riset kecil begitu. Dari riset-riset kecil ini kemudian dihimpun oleh Badan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membuat satu penelitian yang agak komprehensif maupun multidisiplin untuk melihat ini. Makanya kami dari tim ahli cagar budaya itu bekerja sama dengan beberapa tim ahli antropologi, ahli hukum, ahli geologi, tentang ini ahli arkeologi, sejarah. Nah, itu kita bersatu dalam tim riset ini untuk melakukan riset terhadap objek megalitikum yang tersebar di 4 lembah ini, termasuk dari geografi untuk pemetaannya. Baik, baik dari tim riset kemudian dari pemerintah setempat, ini ada target tertentu nggak sih Pak untuk tahun berapa semisal akan diresmikannya ini sebagai warisan budaya yang mendunia begitu? Ada target seperti itu tidak Pak? Yang pertama, target 1000 megalitikum Sulawesi Tengah akan dicanangkan di 2023 ini, di bulan Oktober tanggal 10, itu adalah pencanangan untuk provinsi. Nanti agenda selanjutnya adalah agenda nasional yang kita harapkan dari kementerian dari Jakarta untuk melakukan agenda-agenda selanjutnya, kemudian proses pengajuan ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan dunia. Nah, saya kira itu langkah-langkah konkret. Baik, kiranya bagaimana respon dari masyarakat setempat begitu Pak yang ada dekat area megalitikum itu, bagaimana respon masyarakat hingga sampai saat ini Pak? Ya, sejak Gubernur Rusdi Mastura mencanangkan 1000 megalitikum untuk Provinsi Sulawesi Tengah, masyarakat ini sangat mendukung. Kenapa? Karena infrastruktur ke sana selama ini tidak terlalu banyak diperhatikan, sehingga setelah pencanangan itu maka masyarakat lokal juga melakukan kunjungan ke sana, sehingga mau tidak mau jalan kemudian akses ke objek itu harus diperhatikan, dan masyarakat setempat sangat antusias mendukung ini, dan bahkan masyarakat melakukan gotong royong untuk membersihkan wilayah itu, objek-objek yang tersebar di sekitar itu, termasuk juga dengan penjaga dari situs ini selalu menghimbau kepada masyarakat setempat untuk menjaga dan menyiapkan segala sesuatu ketika ada tamu yang datang ke sana, karena tamu yang datang ini adalah para ilmuwan yang melakukan penelitian, bukan sekedar hanya melihat, tetapi mereka melakukan riset gitu.
Dan Baik. kalau orang luar melakukan riset, kita sendiri tidak, ya itu sangat-sangat tidak benar. Baik, sehingga ini juga ternyata berdampak kepada masyarakat sekitar begitu ya Pak, mulai adanya perbaikan Ya, infrastruktur, akses hingga juga akan nantinya diharapkan berdampak pada ekonomi. Kemudian sebetulnya Pak Adi, kerjasama antara BRIDA dengan tim cagar ahli budaya Sulawesi Tengah ini sesungguhnya seperti apa tujuan penting dari riset ini Pak? ya, tujuan penting dari kerjasama Badan Riset Daerah dengan tim ahli cagar budaya ini adalah karena yang pertama itu kita melihat megalitikum ini belum ada hasil-hasil penelitian yang dipublikasi secara ilmiah, termasuk informasi, termasuk pemuatan di jurnal-jurnal lokal, nasional maupun dunia itu belum banyak kita lihat. Sehingga BRIDA dan tim ahli cagar budaya melakukan langkah-langkah konkret untuk bekerja sama melakukan riset ini. Yang pertama itu kita lakukan tinjauan dulu, kita mengobservasi. Tahun ini kita akan mengobservasi, tahun depan itu kita akan melakukan penyusunan profil dari megalitikum yang ada dari 2000 megalitikum ini. Habis itu baru kita melakukan pemetaan, begitu baru kita publikasi. Publikasinya tentu saja bukan publikasi lokal saja, tetapi publikasi nasional, bahkan publikasi internasional. Kita ajukan ke seminar-seminar nasional dan seminar-seminar dunia untuk kita perkenalkan ke halayak ramai. Baik, sehingga nanti ini akan diharapkan juga memiliki semacam bilingual bahasa begitu ya Pak. Ada 2 bahasa karena kan ini juga targetnya ialah salah satunya internasional begitu ya Pak Adi. Pak Adi, terakhir apa manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan megalitikum ini dan juga apa dampaknya di selain pada bidang pariwisata dan juga untuk ilmu pengetahuan begitu Pak Adi? Ya, manfaat yang pertama itu pasti akan dirasakan oleh masyarakat setempat di 4 lembah ini. Nah, masyarakat tentu mendapatkan manfaatnya. Karena kelihatan saja dari pencanangan 10 Oktober nanti ini, itu masyarakat sudah betul-betul sudah melakukan persiapan dan sudah melakukan interaksi dengan orang yang berkunjung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain manfaat ilmu pengetahuan, juga ada manfaat ritual-ritual tertentu yang budaya-budaya lokal yang selama ini tidak terekspos pasti akan muncul ketika pencanangan ini. Misalnya pembuatan kulit kayu, itu adalah sebenarnya budaya lokal yang mendampingi objek wisata ini, objek cagar budaya ini. Ada pembuatan kain kulit kayu, kemudian ada tarian-tarian khas poso dan lain sebagainya. Itu pemberdayaan terhadap komunitas-komunitas tari, komunitas budaya yang ada di 4 lembah ini akan memberikan manfaat yang sangat berarti. Kemudian bagi ilmu pengetahuan ini akan menjadi temuan yang menarik karena memang situs megalitikum Sulawesi Tengah ini belum terekspos. Karena pernah lalu itu dibandingkan dengan Gunung Padang, padahal itu kalau Gunung Padang cuma 1 gunung saja, kita 4 lembah begitu. Jadi itu sesuatu yang tidak boleh kita bandingkan, tetapi harus kita ungkap ciri khasnya gitu. Jadi ciri khas Gunung Padang itu adalah memiliki ciri khas sendiri, tetapi ciri khas dari megalitikum Sulawesi Tengah ini memiliki keunikan tersendiri karena berada di 4 lembah. Kemudian jenis megalitikumnya itu sangat-sangat banyak, mulai dari dolmen, kemudian sarkofagus dan lain sebagainya. Semua objek arkeologi ada di 4 lembah ini kita temukan. Baik, Kemudian begitu kita dengan budaya lain. Ya.
Oke, baik. Memang diharapkan bahwa selain memberikan manfaat pada ilmu pengetahuan, ini juga akan terus menggaungkan budaya lokal agar lebih dikenal oleh masyarakat, tidak hanya nasional, namun juga diharapkan nanti akan bisa tersebar secara internasional, begitu ya Pak Adi. Dan juga kami memang menantikan pencanangan megalitikum yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober nanti. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai rencana Pak Adi. Terima kasih Pak Adi sebelumnya Ya, telah bergabung amin. bersama kami. Sehat selalu Pak Adi. Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.